Baik, nah kita mulai dari sini nih ya. Jadi ketika ditanya bagaimana sih sebenarnya awal untuk menulis gitu ya. Nah, kalau seorang guru atau dosen itu relatif lebih mudah. Ya nanti kalau yang fiksi juga mudah juga gitu ya. Karena apa ya, menulis itu dia bukan sebuah istilahnya itu apa bakat gitu ya, tapi dia adalah sebuah keterampilan. Jadi bisa dipelajari gitu ya, bisa dipelajari gitu. Walaupun nanti mungkin dari awal juga kelihatan, saya ingat sekali ketika SD itu saya memang suka nulis gitu ya, sehingga sampai sekarang memang ya suka nulis gitu ya. Apalagi dengan artificial intelligence itu lebih mudah lagi, memudahkan lah gitu ya. Jadi ketika ditanya bagaimana cara kita menulis, diawali dengan apa? Nah, kalau ibu dan bapak sekalian mengajar itu kan ada RPP. Ya udah, kita berangkat dari RPP saja gitu ya. Ini bukunya yang buku agak-agak serius ya. Kalau saya kan biasanya sukanya yang agak sedikit fiksi gitu ya, tulisan-tulisan motivasi dan sebagainya. Enggak ada masalah, sama juga ya. Enggak sama, cuman ini kebetulan nanti saya fokuskan kepada tulisan yang sifatnya itu bisa menjadi pengayaan dari mata pelajaran yang kita ajarkan ataupun mata kuliah gitu ya. Jadi kalau di sekolah dasar, menengah gitu ya, dan atas itu kan ada RPP. Kalau di perguruan tinggi itu ada RPS. Jadi mudah sekali kalau kita mau nulis misalnya materi-materi tentang sejarah kebudayaan Islam misalnya. Atau mungkin kalau PA itu kan banyak banget gitu kan ya. PA itu kan gabungan dari semuanya. Artinya berarti kita bisa mulai dari yaudah RPP-nya kita lihat. Nah, dari RPP itu kemudian nanti kita buat outline. Kenapa? Karena yang paling utama nanti menulis buku itu biasanya outline. Kalau beberapa penulis senior itu outline itu sudah ada di kepala gitu ya. Jadi kalau saya mau menulis tentang misalnya saya menulis tentang keperadaban Islam di Andalusia misalnya, atau mungkin tentang akidah misalnya, atau mungkin tentang Al-Quran misalnya, atau mungkin tentang hadis misalnya, atau mungkin tentang kisah. Saya menulis juga, kebetulan saya sertifikasi guru itu tahun 2008 gitu ya, IPS kebetulan waktu itu gitu ya. Kemudian 2010 sertifikasi dosen gitu. Jadi saya nulis dulu itu buku pengayaan IPS untuk remaja. Jadi lebih banyak cerita-cerita kayak dunia persilatan lah kayak gitu zaman dulu itu ya, karena seneng anak-anak itu cerita seperti itu gitu ya. Nah, jadi mulai dari kita lihat dari RPP atau RPS-nya, kemudian outline. Jadi kalau umpamanya buku biasa nggak ada kaitan dengan mata pelajaran, ya berarti langsung ke outline. Jadi kita akan buat outline-nya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jadi mulai dari membuat outline, kemudian menulis pendahuluan, kemudian nanti ada review dan editing, kemudian menulis bagian bukunya, ya per bagian maksudnya, kemudian editing lagi, kemudian review lagi sampai revisi akhir gitu ya. Jadi mudah banget gitu ya, mudah sekali kalau untuk menulis, apalagi nanti kalau menulisnya artikel atau populer sebagainya gitu. Nanti menulis fiksi juga sama. Menulis fiksi juga dia istilahnya itu ada outline-nya. Kenapa? Misalnya tokohnya seperti apa, latarnya seperti apa, kemudian dialog-dialognya, kemudian latar budayanya, mungkin latar ideologinya, kemudian juga mungkin alur ceritanya ini mau kemana gitu kan ya. Nah, itu juga tetap saja perlu adanya outline. Nah, nanti di bagian pendahuluan, review, editing, menulis dan seterusnya kita akan bahas di berikutnya. Oke, jadi ini kan yang pertama tadi ya. Jadi kalau ditanya RPP dengan RPS anggapnya sudah ada. Ketika ditanya kalau saya mau menulis, baik itu menulis artikel jurnal populer gitu ya, ataupun buku setebal apapun, maka kita mulai dari membuat outline. Nah, jadi di outline ini kita akan bicara tentang tema ya, tema dari sebuah buku. Saya mau menulis apa nih gitu ya. Saya mau menulis tentang apa, temanya apa. Mungkin kalau mau ditambahin dengan judul boleh juga, tapi judul itu biasanya terakhir ya. Judul itu terakhir, tapi kalau untuk sementara tulis judul juga boleh. Terakhir kemarin saya waktu di Tanjung Bintang ya, itu nulis tentang keluarga Samara digital gitu ya. Karena kita bicara tentang keluarga Samara digital, berarti ya outline-nya tuh seperti ini. Nanti mungkin kita kasih contohnya gitu ya. Nah, jadi dalam menentukan tema dan judul buku itu di situ ada menulis outline-nya itu dengan menulis pendahuluan itu dia kelihatan ya. Jadi dari mana nih sebenarnya gitu ya awalnya itu outline-nya. Kemudian ada review dan juga editing. Jadi nanti kalau nulis itu jangan khawatir salah, jangan khawatir mungkin tidak bagus gitu. Aduh, Pak, saya kayaknya nggak bagus banget, jelek banget gitu ya. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena nanti ada sesi untuk mengedit
ya, mereview. Itu jadi review dan editing itu jangan khawatir. Ini sama juga nanti kalau menulis tesis juga sama. Ya, saya ingat sekali waktu menulis tesis, waktu menulis disertasi itu, waktu disertasi itu 500 halaman, kemudian reviewnya itu kayak lebih dari 100 kali gitu ya. Baca lagi, diulang lagi, perbaiki lagi. Jadi itu udah nggak aneh lah gitu ya. Jadi udah biasa seperti itu. Nah, jadi mulai dari menentukan tema dan judul buku. Apa pertimbangannya? Ya, kita pahami dulu. Pertama, tema itu ya gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat sebuah tulisan atau buku. Jadi saya mau menulis tentang apa nih gitu ya. Misalnya nih, saya mau menulis tentang saya nulis dengan mahasiswa juga, itu tentang menjadi guru yang dirindukan siswa misalnya gitu ya. Pokoknya, atau mungkin menjadi guru bintang 5 gitu kan ya. Jadi gimana sih? Berarti saya mau bikin tentang guru. Berarti fokusnya kepada guru yang PAI yang tadi yang smart itu kayak seperti apa sih? Nah, mungkin smartnya itu juga bisa kita jadi singkatan. Smart itu misalnya dia soleh gitu ya, kemudian tadi M-nya itu mungkin mandiri, kemudian A-nya itu mungkin adaptif dan sebagainya. Jadi ada gagasan pokok dan juga ide pikiran. Kemudian topik. Nah, topik ini biasanya gagasan yang lebih detail dari sebuah tema, utamanya biasanya penjabaran dari tema utama. Jadi kalau sekali lagi kalau ditanya dari mana Pak saya mau mulai menulis, ya dari tema dan topiknya. Baru nanti judul belakangan. Judul itu perincian dari tema yang lebih spesifik, menyiratkan permasalahan yang akan dibahas. Ya itu kayaknya udah tahu semuanya lah ya. Makanya nanti mungkin saya akan percepat juga, nanti lebih banyak diskusi, lebih enak kayaknya ya. Nah, ini tema, ini topik, ini judul ya. Jadi tema lebih umum, mencakup topik dan judul. Nanti kita bisa langsung kasih outline-nya. Nah, pilihan tema buku ya ada fiksi, ada non fiksi, ada faksi juga. Ya, kalau dalam rumpun ilmu itu ada, saya nyebutnya dengan ilmu-ilmu kauliyah, kemudian ilmu-ilmu kauniyah, kemudian ilmu-ilmu akliyah ya. Nah, ini pilihan lah gitu. Jadi saya mau menulis apa nih, pilihan tema bukunya gitu kan ya. Nah, kemudian kalau ini bisa kauliyah itu berarti ilmu yang sumbernya dari teks, kemudian kauniyah itu berarti tafakur semesta. Kalau akliyah itu berarti dari pikiran, ide, gagasan manusia. Nah, ini untuk guru saya yakin sangat dipahami sekali. Nah, ini yang pertama paling penting. Tadi kan tentukan tema dan topiknya. Nah, gimana caranya gitu ya? Pertimbangannya adalah bidang ilmu yang dikuasai. Ini untuk awal ya, walaupun nanti kalau yang penulis dalam, saya pengen nulis challenging gitu ya. Misalnya saya mau menulis cerpen tentang Palestina gitu ya. Padahal kita belum pernah ke Palestina tuh. Banyak teman-teman yang mereka tulis cerpen tentang Palestina tapi belum pernah ke sana gitu. Jadi imajinasinya itu tinggi ya. Tapi secara umum kalau ditanya Anda saya menulis apa nih Pak? Saya bingung Pak menulis apa gitu. Ya udah, bidang ilmu yang dikuasai itu apa? PAI. PAI itu banyak banget di dalamnya gitu ya. Jadi bidang ilmu yang dikuasai itu yang pertama. Yang keduanya adalah hobi dan passion. Ya, artinya suka gitu ya. Misalnya sebenarnya awal dari bidang akademik saya itu sebenarnya Islamic law ya, hukum Islam. Kemudian setelah hukum Islam tambah lagi dengan ekonomi ya, S1 S2-nya juga. Kemudian terakhir kemarin karena home base-nya itu di S2 PAI, akhirnya S1, kemudian S2-nya kemudian sekarang lagi proses yang S3 lagi untuk yang PAI. Akhirnya saya ngambil PAI ya, pendidikan agama Islam gitu. Karena ya kalau itu sebenarnya lebih ke arah awalnya kebutuhan, tapi lama-lama enak juga gitu ya. Jadi saya itu punya greget, aduh ini guru-guru PAI ini harus betul-betul paham, harus kalau bisa harus nulis gitu. Makanya saya kasih kesempatan ini untuk peserta semuanya yang mau menerbitkan di kami, terutama di saya gitu ya. Nanti kalau kita buat semacam antologi misalnya menjadi guru PAI idaman gitu ya, saya kasih gratis lah, free lah gitu ya. Nanti Pak Ustadz Lukman boleh jadi koordinatornya gitu ya. Kemudian pragmatis ada juga nih. Jadi nulis itu tadi ada yang bidang ilmu yang dikuasai, ada hobi dan passion. Tadi saya hukum Islam, kemudian ke ekonomi, kemudian ke pendidikan. Tapi sebenarnya saya itu suka antropologi gitu ya. Saya suka sejarah, saya suka antropologi, saya suka traveling gitu ya. Itu saya suka gitu ya, atau tempat-tempat yang agak-agak
eksotik gitu ya, kayak mungkin di Machu Picchu gitu ya, atau mungkin juga di Angkor Wat gitu ya. Kayak gitu-gitu saya suka gitu ya. Jadi kalau nulis itu enak gitu ya. Nah, pragmatis ini misalnya sekarang lagi rame tentang ini nih, ini guru harus juga, ini lagi rame tentang judi online nih gitu ya, atau mungkin kemarin ada tentang child free gitu ya, atau mungkin kemarin tentang pilkada gitu ya, walaupun jangan ke politik banget lah ya, tapi bebas sih ya, artinya yang penting mencerahkan lah gitu ya. Jadi sesuai dengan keinginan pasar, apa sih yang sebenarnya laku gitu. Nah, sesuai dengan keinginan pasar, tadi kan kita topik kita itu tema hari ini kan tentang cuan ya. Saya bisa memastikan bahwa dengan menulis itu memang betul-betul bisa menghasilkan uang. Nanti kita bisa diskusi ya lebih detailnya. Jadi sekali lagi pertimbangan memilih tema ini adalah bidang ilmu yang dikuasai, kemudian hobi dan passionnya, kemudian pragmatis. Ya boleh juga, silahkanlah yang mau yang mana gitu ya. Nah, penggunaan bahasa ini penting. Tadi kan ya, jadi ketika kita mau nulis, ini kita mau nulisnya itu yang mau baca itu siapa? Gitu ya, yang mau baca itu siapa, makanya bahasa formal, ada semi formal, ada populer. Saya bikin buku dari mulai yang sangat formal, tentu saja buku-buku mulai dari skripsi, tesis, disertasi yang saya terbitkan di beberapa penerbit ya, kemudian bikin buku-buku teks mata pelajaran, kemudian juga buku teks perguruan tinggi mata kuliah gitu ya, terutama nanti yang paling banyak tuh di metode penelitian gitu ya. Nah, berarti itu otomatis bahasa itu formal. Tapi ada juga beberapa menggunakan, misalnya saya nulis buku di penerbit Gramedia juga tentang dahsyatnya salam, itu juga menggunakan bahasa lebih semi formal ya. Populer atau mungkin juga ada sedikit bahasa gaul juga gitu ya. Saya nulis dengan teman itu tentang sekuler lugue n, gitu ya. Tulisan saya juga banyak juga yang di website saya atau di blog saya itu juga beberapa menggunakan bahasa populer. Jadi mau nulis yang mana nih, nanti nulis untuk orang dewasa sama nulis anak-anak ya berbeda gitu ya. Jangan disamakan gitu penggunaan pilihan bahasa, apalagi nanti kalau pilihan diksi. Wah, ini kalau yang sastra itu pasti pilihan diksinya, pilihan penggunaan katanya itu akan menarik sekali gitu ya. Nah, pertimbangan menentukan judul tadi, fiksi itu biasanya bikin orang penasaran gitu ya. Kemudian juga ada istilah khas di buku. Jadi kalau kita bukunya misalnya kemarin tuh ya, banyak dari mulai ayat-ayat cinta, kemudian mungkin ada Laskar Pelangi, kemudian juga macam-macam lah, banyak novel itu kan dia ceritanya itu pakai bahasa tuh khas. Mungkin kalau di Terelia itu ada pergi, ada pulang, ada hujan, banyak lah gitu ya. Jadi yang unik dan bikin orang itu penasaran. Ada juga non fiksi, biasanya itu dia jelas, spesifik, singkat, padat, dan fokus. Kalau faksi biasa mudah dipahami dan populer. Tapi buku saya yang tentang sekulerisme itu dia sebenarnya lebih ke arah faksi ya, karena dia ada cerita-cerita yang termasuk juga yang Road to Zawaj diterbitkan di Kertas Sentuh di Jawa Timur, itu juga dia sebenarnya populer, ada sedikit kayak campuran fiksinya juga. Nah, mulai dari menulis outline ini. Jadi kalau tadi ditanya gimana cara menulis outline buku, ya gampang lah ya gitu. Jadi bisa pakai mind mapping, bisa pakai daftar pustaka sementara, bisa juga kita buat coret-coretan. Outline-nya itu kan garis panduan awal nih. Saya mau menulis tentang apa nih ya, misalnya saya kasih contohnya di sini. Ya, jadi untuk menulis outline ini bisa menggunakan mind mapping, bisa menyusun daftar isi ataupun membuat coretan awal. Ya, mind mapping udah tahu lah ya guru itu ya, seperti ini. Misalnya saya mau menulis tentang time management for teacher misalnya gitu ya, pengelolaan waktu oleh guru gitu ya. Nah, berarti apa nih? Ini ada kesini, ada work life balance-nya, well-being-nya, ada supervisinya, ada big picture-nya, kemudian ada ergonomik-nya, ada communication-nya, ada monitoring-nya, ada clarity-nya. Jadi ini ya mind mapping lah ya gitu ya. Jadi kita buat tulisan di tengah. Saya biasa kalau ngajar juga begini biasanya itu, kalau ngajar pakai papan tulis itu saya buat tulisan di tengah, kemudian kiri, kanan, atas, bawah itu pembahasan satu-satu. Tapi kalau buku ya otomatis nanti pada bagian ini dia akan menjadi sebuah subbab ya, ataupun bab-bab tertentu, nanti baru ini ada subbab-subbabnya gitu. Jadi mudah banget gitu ya, nggak sulit lah untuk itu ya. Kadang saya juga pakai semacam daftar pustaka. Nih buku saya tahun 2014 ya.
diterbitkan di Jakarta itu Menjadi Muslim Mandiri. Jadi ketika saya mau nulis buku tentang menjadi Muslim mandiri, maka saya bicara tentang mandiri secara akidah, mandiri secara ibadah, mandiri secara muamalah, mandiri dari sisi pemikiran, mandiri finansial juga, itu Muslim mandiri gitu ya. Ya ini kan terbatas gitu ya. Jadi tinggal kita explain lagi, kita istilahnya itu kita breakdown lagi menjadi bagian-bagian yang lebih detail lagi ya. Kadang saya juga menggunakan daftar isi sementara, ini buku saya yang diterbitkan di Gramedia Pustaka Utama, judul itu Menggenggam Nusantara. Jadi ketika bicara tentang Menggenggam Nusantara itu saya bicara tentang yaudah pendahuluan dulu tentang bagaimana besarnya bangsa Indonesia ini gitu ya. Ini juga saya lagi proses juga, saya mau nulis buku pertama dulu itu Menaklukkan Asia, Pustaka Ama, kemudian Menggenggam Nusantara itu di Gramedia, kemudian dalam proses untuk menjangkan Nusantara. Ini belum selesai nih dalam proses nih. Jadi ketika bicara tentang menggenggam Nusantara, berarti saya bicara tentang karena menggenggam itu dalam konteks bisnis gitu ya. Kenapa harus jadi entrepreneur? Kemudian Nusantara di masa lalu, masa kini, dan masa depan tuh kayak gimana kira-kira ya. Kemudian menggenggam Nusantara, kemudian karakter dari sang penggenggam Nusantara itu mungkin dia memiliki belief ya, memiliki spiritualitas, memiliki ibadah yang sahihah, muamalah syariah dan seterusnya. Ini contoh saya. Nah, nanti jangan khawatir, ini dia akan kita rubah, kita akan istilahnya itu edit dan review. Jadi jangan khawatir ya, ini hanya sebagai panduan. Nanti kan ada merevisi outline. Jadi revisinya itu nanti dari mulai bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalau buku formal, penggunaan istilah unik dan khas, kemudian tanda baca. Di sini bisa revisi secara logika dan revisi juga dari sisi novelty-nya. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan khawatir salah ketika kita awal menulis buku, karena nanti ada sesi atau ada tahapan review editing gitu ya. Nah, kemudian menulis pendahuluan buku. Jadi nanti sudah ada temanya, sudah judulnya, berarti kita bicara tentang pendahuluan. Ingat bahwa pendahuluan buku itu adalah gerbang atau pintu gerbang menuju isi buku, sehingga dia harus unik, dia harus istilahnya itu menstimulus, merangsang orang itu untuk terus membaca gitu ya. Dia akan mengantarkan pembaca pada masa yang akan dibahas ya, dan isinya biasa overall adalah pembahasan buku ditambah fakta dan juga data yang akan dianalisis. Ini kalau nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi juga sama, makanya ada pendahuluan gitu ya. Tapi nanti porsinya berbeda-beda. Kalau buku itu sebenarnya hanya ingin mengantarkan bahwa buku ini akan membahas ini gitu ya. Kalau di tesis kan sama, di disertasi juga sama. Jangan sampai kalau kita nulis tesis ya judulnya misalnya A gitu ya, ternyata di pendahulu itu udah dibahas, sudah selesai gitu ya. Tidak seperti itu. Kenapa? Jadi dia itu mengantarkan pembaca kepada permasalahan yang akan diteliti. Nah, itu adalah pendahuluan buku gitu ya. Nah, kemudian menulis pendahuluan, ya ini yang paling penting ya, paling penting nih. Jadi kadang itu aduh pas saya mau menulis itu kayak gimana, nggak tahu gitu. Padahal teorinya itu adalah mulai dengan apa saja yang ada di kepala gitu. Ingat tadi kan ada sesi revisi gitu ya. Boleh mengawali dengan kata pepatah, dengan pantun, dengan kata-kata bijak, mungkin ayat kitab suci ataupun juga hadis, itu bisa menjadi pertimbangan. Dan juga nanti gunakan kata-kata pancingan untuk memulai ya, dan jangan lupa agar lebih ilmiah atau agar lebih kredibel biasa ditambahkan dengan fakta dan data yang valid tentu saja ya. Ini tips untuk menulis pendahuluan. Nah, hambatannya biasanya itu kadang kalau pertama nulis itu pengennya aduh saya pengen langsung bagus nih ya, padahal tadi ada proses editing ya, bingung mulai dari mana. Ya awali saja dengan menulis apa saja yang ada di kepala. Misalnya saya mau menulis buku judulnya ini, saya mau menulis tulisan tentang ini, saya mau menulis artikel tentang ini, tapi saya nggak tahu nih mau menulis tentang apa. Yaudahlah saya nulis ini dulu aja, seingat saya pembahasannya ini ya, di outline juga urutannya begini, berarti saya urutkan seperti ini saja gitu. Nanti bolehlah ditambah, dibantu dengan ChatGPT gitu ya dan sebagainya. Boleh seperti itu ya. Nah, kemudian tidak percaya diri dengan pendahuluan ya, jangan khawatir, akan ada proses perbaikan. Jadi tulisan ya tadi kalau saya nulis itu di buku itu ada 325-an editor ya, saya ngedit buku itu lebih dari sekitar 225 buku. Saya edit, saya baca, saya perbaiki, saya tambah, saya kurangi dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau baca buku itu udah apalah gitu ya, udah tahu arahnya ke sini gitu ya. Jadi sekitar 225 di editornya. Boleh lihat nanti faktanya itu di Perpusnas lah, ketik aja nama saya gitu ya.
Bolehlah di situ ya. Nah, kemudian kurang fakta dan data, maka membaca, surfing internet, aduh sekarang sudah ada artificial intelligence, itu udah nggak ada alasan lagi ya. Kalau yang nggak tahu ya nanya lah ya. Nanya dengan belajar, nanti boleh tanya ke Ustadz Lukman itu ya, pakarnya. Beberapa teman ini mahasiswa saya itu nulis buku itu hanya 24 jam itu selesai nulis buku itu ya, dan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Menulis bagian-bagian buku ini jangan lupa kita harus ingatkan kembali, karena kita adalah guru PAI Pendidikan Agama Islam ya, lillahi ta'ala summa lidunya. Luruskan niatnya, kemudian nikmati proses, ini yang paling penting nih. Pertama semangat banget gitu ya untuk nulis gitu, lama-lama aduh mulai lemes nih gitu ya. Nah, kalau kita niatkan ya, kemudian kita nikmati prosesnya, menulis adalah ibadah. Mungkin tadi dapatkan uang ya nggak apa, why not gitu ya. Kita bantu teman dan sebagainya, itu sangat mungkin sekali. Dan fokus tujuan jelas mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, menghasilkan buku, penghasilan, dan juga kepuasan, atau mungkin kita sebut dengan eksistensi gitu ya. Eksistensi, jangan sampai nanti kita itu tadi idza matal insan, udah meninggal udah aja nggak ada bekasnya sama sekali gitu.